Saya ingin tanya nih, apa sih makna Chinese New Year bagi kalian bertiga? Halo semuanya, kembali lagi di ODP, obrolan dalam pandemik edisi Chinese New Year. Nah, pada hari ini saya Ali Sembiring yang akan memimpin acara kita dari awal hingga akhir. Hari ini juga kita telah kedatangan narasumber kita. Nah, kali ini ada 3 orang nih, yaitu siswa-siswa SD Bangka, yaitu dari kelas 10 yaitu Nick dan Candice, dan juga dari siswi junior kelas 4. Nah, kalau kalian lihat ya, kita pakai baju merah, kemudian Candice juga udah ada apa nih, tanduk-tanduk ya di atas rambutnya. Kemudian Valerie juga sudah merah sekali dan ada boneka merah. Kira-kira kita ingin bahas apa hari ini? Menurut aku sih ya, kayaknya kita bakal bahas Imlek deh hari ini. Imlek. Kalau dari Valerie coba. Kayaknya Chinese New Year sama kayak Koko. Oke, ya betul sekali. Nah, kita hari ini akan bahas mengenai Chinese New Year karena ada beberapa hal mungkin yang kita ingin diskusikan nih. Apa Chinese New Year, maknanya apa sih kita adakan ataupun kita rayakan Chinese New Year. Nah, tapi sebelum itu kalau kalian lihat ya, sering di SDA Bangka kita sering nonton ODP, ya kan? Nah, sebelum kita melanjut ke obrolan kita akan main dulu di ODP Challenge. Nah, di ODP Challenge ini saya akan sebutkan kalimat-kalimat yang sering nih disebutkan di acara-acara Imlek ataupun pada saat nih kalian merayakan Chinese New Year. Nah, apakah kalian tahu apa yang saya akan sebutkan ini? Nanti tebak apa artinya, gitu ya. Nah, dari Candice, yang pertama, Wan Seruyi. Kira-kira apa nih artinya? Pernah nggak kamu dengar di acara Imlek yang sering kamu ikuti? Aku pernah dengar kata-kata itu, tapi mungkin artinya kurang tahu gitu. Aku kurang tahu apa Artinya? artinya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, Candice tidak tahu nih. Harusnya Valerie bisa nih, kan Valerie sangat jago dengan Mandarin. Nah, Valerie, Shen Ti Chen Kang. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Berarti Valerie tidak pernah mendengar kalimat Shen Ti Chen Kang. Tidak pernah. Nah, artinya itu healthy body. Nah, terakhir nih kesempatan untuk Nick. Coba Nick. Ini yang paling sering, saya juga sering dengar walaupun saya bukan orang Chinese. Kalimatnya seperti ini. Kong Si Xian Nian. Oh, kalau itu sih saya tahu. Oke, apa pastilah artinya? itu. Artinya? Itu artinya selamat tahun baru Imlek. Oke, Iya. good. Ya, dari ketiganya yang berhasil adalah Nick. Ini kalian berdua sepertinya tidak pernah mengikuti kayaknya ya acara Chinese Terlalu New Year. gampang Oh, ya? ya. Itu terlalu gampang ya. Oke. Nah, ya kita akan lanjut nih ke obrolan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan nanti mungkin ke Nick, Candice dan juga Valerie. Nah, nanti bisa di-sharingkan mengenai pengalaman kalian selama mengikuti ataupun selama menjalani Chinese New Year setiap tahunnya. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira ataupun apa aja sih kegiatan yang selalu Candice lakukan dengan keluarga di Bangka ini saat Chinese New Year? Coba. Kalau dulu itu, kalau pas Chinese New Year itu kita kayak berkunjung ke rumah keluarga untuk ngerayain Imlek bareng-bareng, makan bareng-bareng. Habis itu bagi-bagi angpau juga kan. Itu yang paling kamu suka kan? Iya dong. Oke, terus? Nah, habis udah selesai kita sama keluarga, kita bisa kunjung ke rumah teman gitu, main. Oke. Setiap tahunnya itu yang Candice lakukan. Iya. Oke, kalau Valerie Sama juga. sama ya. Pergi ke rumah kakek sama nenek, terus kita makan bersama dan juga bermain sama orang-orang. Dan mendapatkan angpau juga. Oke, nah coba kalau dari Nick, cowok kan ini dua-dua cewek sama. Nah, apakah cowok juga sama nih yang dilakukan? Agak berbeda sih. Agak berbeda. Nah, kira-kira Kayaknya aku perbedaannya agak gimana? introvert deh. Soalnya aku tuh kalau Imlek palingan sih ya cuma silaturahmi sama keluarga. Kalau diundang teman palingan 1-2 rumah. Habis itu selesai sih. Udah itu aja. Oh, berarti Nick lebih ke teman-teman. Kalau bersama keluarganya? Iya, sama keluarga juga. Keluarga juga. Tapi pas di rumah aja gitu. Oh, oke. Nah, kalau sekarang nih kan kondisinya sedikit berbeda ya. Kita tahu kan pandemi terus belum selesai. Nah, apalagi tahun ini bertepatannya pas di pandemi juga belum selesai. Nah, kira-kira nih kalau dari kalian sendiri apakah sudah ada rencana dari keluarga yang sudah direncanakan, oke, Chinese New Year kita kayaknya nggak akan semeriah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, coba dari Nick dulu deh. Kalau dari Nick gimana? Iya sih bener kata bapak.
memang nggak terlalu meriah kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Soalnya kan siapa sih yang nggak takut pas lagi pandemi begini kan? Betul. Jadi agak dikurangin dikit, ngundang orangnya cuma keluarga doang palingan, dan terus protokol kesehatan itu penting banget. Oke, berarti tetap mengundang keluarga tapi hanya keluarga-keluarga inti saja seperti itu Maya. Agak dikurangin sih bermain kemana-mananya. Oke, nah kalau Valerie coba. Kalau aku sih masih bisa pergi ke rumah kakek sama nenek karena kan dekat kan juga. Biasanya kita nggak undang orang-orang, jadi masih bisa. Oke. Nah kalau Candice? Mungkin kalau di pandemi ini ya kita harus jaga diri juga, jangan terlalu banyak ketemu orang. Ya itu aja sih. Oke. Nah berarti kalian merasa kalau Chinese New Year tahun ini agak sedikit membosankan nggak sih? Iya. Nah kalau misalkan membosankan berarti perasaan kita terhadap Chinese New Year itu tergantung dari tahunnya dong, kalau begitu ya. Nah kalau begitu saya ingin tanya nih, apa sih makna Chinese New Year bagi kalian bertiga? Coba dari Valerie. Kalau aku sih bisa ketemu keluarga, merayakan Imlek bersama, dan juga merayakan tahun baru. Nah, Oke, yang penting bisa ketemu dengan keluarga. iya. Berarti seharusnya kita tidak merasa bosan dong, karena Iya. kita masih tetap bisa ketemu dengan keluarga ya. Coba kalau dari Nick? Kalau dari aku sih ya, di tahun 2021 kayak begini, maknanya cuma untuk pergi ketemu keluarga. Habis itu kita masih bisa bersyukur untuk masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu udah lebih dari cukup sih bagi aku. Oke, berarti esensi Chinese New Year adalah bertemu dengan keluarga, gitu ya. Oke, kalau dari Candice nih. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita kayak ngerayain, kalau aku gitu jam 12 malam itu pas Main kembang api ya? iya main kembang api, terus kita ke kelenteng gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan tahun ini mungkin arti itu semua cuman kita bisa sembayang di rumah aja. Habis itu kita cuma bisa berkumpul sama keluarga, itu aja. Oke. Ya begitulah sahabat ODP di rumah. Nah mungkin kalian juga punya pengalaman tersendiri dengan keluarga kalian masing-masing, dan juga mungkin merasa sedikit berbeda di tahun ini karena pandemik juga belum selesai. Tapi ingat seperti apa yang juga sudah di-sharekan oleh Nick, Valerie, dan Candice, di mana Chinese New Year yang paling penting adalah kita bisa berkumpul dan bersosialisasi dengan keluarga kita. Nah ada satu hal yang juga saya pengen tahu juga nih, kira-kira setiap tahunnya makanan spesial yang selalu ada di rumah yang disiapkan keluarga. Coba Valerie kayaknya responnya tadi sangat ini ya, kooperatif sekali. Coba Valerie, makanan apa? Mie dan telur merah. Mie dan telur merah. Boleh sedikit share nggak, telur merah ini seperti apa nih? Ya telur kayak biasanya, tapi di luarnya warna merah. Oke, jadi warna telurnya warna merah. Valerie tahu itu bagaimana cara membuatnya? Tidak, biasanya nenek yang bikin. Oke, kalau dari Candice? Kalau misalkan telur merah itu telurnya kayak direbus biasa aja terus dikasih pewarna gitu. Nah, tapi kalau aku di rumah aku itu kayak bakso. Oke. Bakso, rendang, lontong gitu. Oke. Kalau dari Nick, ini belum ada makanan Chinese yang beneran ini ya? Yang Kalau khas. dari aku sih ya di rumah aku sih palingan cuma ada kue, karena kita nggak terlalu gimana-gimana gitu. Oke, iya. Jadi kue yang paling khas itu nastar. Nastar. Iya, nastar. Oke. Sama kalau orang Bangka kasih tahu itu namanya taipan. Taipan. Itu kue besar. Kue besar. Buatnya agak memang besar dia. Oke. Ya, Itu bolu atau kue? Memang beneran kue. Kue tapi besar. Iya, besar. Oke, ya ini menarik sekali, taipan ya Nick. Oke, nah mungkin sudah sahabat-sahabat ODP di rumah juga membuat makanan-makanan tersendiri ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol nih tentang di rumah dan juga tentang keluarga. Nah sekarang kita coba membahasnya tentang sekolah nih. Nah mungkin Nick kan tidak dari SDH gitu ya. Kalau Valerie pasti dari SDH dong, apalagi Candice kan sangat terkenal di SDH Bangka ini. Nah coba kira-kira dari tahun-tahun sebelumnya nih, sebelum pandemik pasti kita udah ngadakan Chinese New Year ya di sekolah. Nah pasti ada dong hal-hal menarik yang kalian rasa ini sangat wow sekali begitu. Coba bisa di-sharekan nggak dari Valerie coba? Pas itu kita tempelkan angpau di loker.
terus teman-teman kita kasih surat di dalamnya. Menurut saya itu menarik. Kenapa coba? Kenapa itu Valerie lihat adalah hal yang paling menarik? Kan cuma taruh-taruh kertas doang itu. Karena kalau sudah selesai, kita bisa buka, kita bisa baca-baca apa yang dia tuliskan kepada kita. Valerie masih ingat nggak apa yang Valerie dapatkan dari surat itu? Tidak, soalnya sudah lama sekali. Sudah ya. lama sekali. Oke, berarti karena kamu bisa mendapatkan pesan dari teman kamu, makanya itu kamu rasa oh ini menarik sekali ya, begitu. Iya. Oke, itu dari junior nih. Nah, coba dari senior coba. Mungkin pas dulu itu kita ada lomba fashion show juga di lapangan. Nah, habis kita ada lomba-lomba fashion show, kita juga ada main game gitu. Yang menang itu dapat angpau, isinya uang. Nah, habis itu selain itu kita juga ada makan-makan bersama. Itu aja. Nah, coba ini agak sedikit agak saya mikirnya fashion show nih, kan nggak semua orang suka fashion show nih. Kemudian juga nggak pede juga, apalagi di lapangan kan panas. Nah, hubungannya nih, kira-kira hubungan dengan Chinese New Year sehingga kamu rasa ini menarik sekali diadakan di Chinese New Year nih, apalagi di sekolah. Coba kenapa? Karena yang pertama itu kalau misalkan Imlek ini kan kita biasanya pakai baju baru. Oh, oke. Nah, itu pun juga ada cheongsamnya gitu. Cheongsam apa ya? Cheongsam itu yang kayak ada ini. Oh, yang kayak pita-pita itu ya? Iya, kayak Oke, ini. heeh. Nah, itu tuh kayak menarik aja gitu kalau dibuat lomba gitu kan kayak keren gitu. Oke. Nah, kalau satu lagi tadi apa selain fashion show? Oh, kita main game. Main game itu setahu aku game kita itu kayak kita disusun-susun gelas. Abis itu di sini ada kayak selipan angpau gitu. Jadi kayak ditarik harus gelasnya harus jatuh ke atas itu, nggak boleh sampai jatuh. Oke. Nah, itu kan kalau itu kan kita sudah lakukan sebelum pandemi, begitu kan, meriah sekali. Iya. Nah, kalau sekarang kan pandemi nih. Coba kira-kira terpikir nggak sih sekolah akan buat apa ya acaranya di tahun ini? Apalagi kan sekarang serba terbatas. Apalagi siswa susah juga kan melihatkan kameranya, kegiatannya pasti akan tidak maksimal jadinya nih. Nah, kira-kira nih coba dari Candice nanti kasih pendapat, Valerie juga dan Nick juga. Kira-kira kalau kalian coba pikirkan acaranya akan yang modelnya seperti apa, kegiatannya itu kegiatan apa. Coba saya mau dari Nick dulu. Kalau misalkan dari saya ya, untuk SDH yang di tahun ini kan kita kan lagi virtual ya. Jadi menurut saya SDH ini kan terkenal dengan kepintarannya ya. Jadi akan dibuat sebuah quiz gitu dari sebuah platform, misalnya Quizizz. Jadi bakal diadu siapa yang mendapatkan skor tertinggi gitu, bakal dapat hadiah. Atau juga kita bisa mungkin nonton bareng pas lagi meeting. Jadi mungkin itu sih yang bakalan jadi yang terbaru di 2021. Nonton bareng, kemudian ada kuis-kuis yang akan dijawab begitu ya. Iya. Oke, kalau dari Valerie kira-kira nih Mungkin bermain game dan juga bernyanyi-nyanyi. Main gamenya game apa Valerie? Mungkin game yang online gitu. Game online, oke. Dan juga bernyanyi ya, di online juga ya. Ya dong pastinya. Coba dari Candice. Kalau aku mungkin kita di tahun ini kita bakal foto edisi Imlek kita di rumah dan diupload di medsos gitu. Kayak yang paling menarik captionnya atau enggak apanya dapat hadiah dari sekolah. Nah, kemungkinan kita belum tahu ya, kita juga belum diumumkan kan kegiatan kita apa. Nah, bisa jadi nih apa yang dibilang oleh Candice, atau nyanyi-nyanyi online seperti yang Valerie katakan, atau juga mengasah otak dengan quizzes ya, dikasih pertanyaan seputar Chinese New Year. Nah, bagi sahabat ODP yang di rumah, kalian juga sudah mendengar nih ketertarikan ataupun hal-hal menarik yang dilakukan oleh siswa SDH, khususnya Candice dan juga Valerie selama bersekolah di SDA Bangka, khususnya kegiatan Chinese New Year kita. Nah, bagi kalian sahabat-sahabat ODP yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jika kalian nih ingin juga merasakan keunikan dan juga hal-hal yang menarik dari Chinese New Year, yuk kita sama bergabung nih, sama-sama bergabung supaya kita sama-sama melakukan hal yang menarik juga. Nah, selain itu juga bagi kalian juga sahabat-sahabat ODP di rumah nih, karena sekarang kan masa-masa pandemik dan juga kita susah nih untuk pergi kemana-kemana. Kemudian juga sekarang
kalau bisa menghindari kerumunan. Nah, bagi kalian yang ingin merayakan Chinese New Year dan butuh sebuah platform yang bisa membantu kita nih untuk menyiapkan makanan ataupun hal-hal yang menarik. Nah, kita bisa nih seperti yang sudah ada di sini, boleh.id. Nah, kita bisa menghubungi boleh.id yang akan membantu kita juga dalam hal menyiapkan hal-hal yang menarik begitu, ya, makanan dan juga pernak-pernik. Nah, tanpa terasa kita sudah selesai nih di obrolan kita. Nah, mungkin Nick, Valerie, dan Candice bisa kasih closing statement untuk teman-teman yang di rumah ataupun sahabat-sahabat ODP yang menyaksikan acara kita hari ini. Nah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya makna dari Chinese New Year bagi pribadi kalian masing-masing itu apa? Dan juga apa sih pesan dari kalian untuk sahabat-sahabat ODP di rumah untuk melakukan Chinese New Year nih di tahun yang masih pandemi. Oke? Coba dari Nick. Kalau misalkan dari saya, di tahun 2021 ini lebih banyak kita mendekat kepada keluarga, karena di tahun 2021 Imlek ini kita harusnya lebih mendekat kepada keluarga dari virus ini kan, karena virus ini kan lebih terkenal mematikan, jadi kita harus lebih mendekat kepada keluarga. Jadi karena kita nggak tahu sih kapan hidup seseorang itu berakhir, apalagi virus ini terkenal mematikan, ya kan? Nah, jadi untuk pesan saya kepada kalian, manfaatkanlah waktu yang kalian punya untuk berkumpul dengan keluarga kalian, karena kita nggak tahu waktu ini kapan berakhirnya. Oke. Selesai sih. Thank you, Nick. Coba dari Candice. Oke, untuk Imlek tahun ini karena pandemi, kalian boleh berkumpul bersama keluarga, tapi ingat jaga diri kalian sesuai dengan protokol kesehatannya ya. Jangan lupa gak boleh di kerumunan. Udah, itu aja. Oke, kalau dari Valerie gimana? Kan masa pandemi ini nggak boleh dekat-dekat orang kan. Betul. Jadi kita nggak boleh ke dekat-dekat orang banyak-banyak. Mungkin kita ketemu aja sama keluarga. Itu aja sih. Oke, nah demikianlah ODP edisi Chinese New Year kita hari ini. Nah, semoga apa yang sudah di-sharekan oleh Nick dan juga Valerie dan Candice dapat juga memberkati kita semuanya yang menyaksikan acara hari ini. Thank you buat sahabat-sahabat ODP di rumah dan juga siswa-siswi SDH Bangka yang telah menyaksikan acara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini saya lupa gimana. Oke. Hitungan 1 2 3 ya, nanti kalian ini. Oke, yuk kita akan ucapkan Happy Chinese New Year ke sahabat ODP di rumah dengan hitungan 1 2 3. Nanti Nick dan Candice bantu ngucapin dengan pelafalan yang benar ya. Kita berdua dengan Valerie akan seperti ini. Oke, 1 2 3. Kongsi Pacai Sinen Kuala. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan
muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives. Boy